Kasih udah bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bisa hadir untuk di pembelajaran bekam angkatan ke-4 ya oleh aliansi. Nah, kita langsung aja ya ke nah, bekam adalah sunnah Rasulullah ya, sunnah yang Rasulullah ajarkan, yaitu sebaik-baiknya pengobatan penyakit adalah dengan melakukan bekam. Kalau orang awam ada yang bilang ini ilmu langit, ini sebenarnya betul, sebab Nabi diajarkan pada saat hijrah ke atas petunjuk dari malaikat ya. Wasiat belum kum. Wasiat malaikat untuk berbekam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku melewati seorang malaikat ketika mi'rajkan ke langit, kecuali mereka mengatakan, wahai Muhammad, lakukanlah olehmu berbekam. Nah, tapi kan titik-titiknya kan kita juga belum paham. Nanti kita akan pelajari lagi ya ke depannya. Terus kok. Mengenal bekam. Mengenal darah. Apa? Mengenal darah. Nah, bekam ini kalau yang kita di aliansi penggagasnya dari Cingupa ya, adalah metode mengeluarkan darah kotor atau yang ada di dan racun tubuh melalui permukaan kulit menggunakan alat khusus. Dengan prinsip vakum, terapi ini digunakan sejak ribuan tahun lalu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan. Asal-usul dan perkembangan bekam. Bekam dalam bahasa Arab itu hijamah, artinya menghisap darah kotor, dengan metode pengobatan yang disesuaikan sejak ribuan tahun lalu di berbagai kebudayaan yang ada di dunia ya. Seperti contoh di Mesir kuno itu sekitar 1500 sebelum Masehi, dalam Ebers Papyrus, dokumen medis kuno Mesir, terdapat catatan tentang teknik menghisap darah menggunakan tanduk atau gelas untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Untuk di Tiongkok kuno itu dikenal sebagai baguan, digunakan untuk melancarkan aliran energi Qi, dan darah biasanya dipakai untuk mengobati nyeri otot, pilek, dan gangguan pencernaan. Pada masa Yunani dan Romawi, Hippocrates tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi, Bapak Tiongkok kuno dikenal sebagai baguan, digunakan untuk melancarkan aliran energi Qi, dan darah biasanya dipakai untuk mengobati nyeri otot, pilek, gangguan, dan pencernaan. Hippocrates tadi udah dijelasin semuanya. Nah, bekam itu dibagi beberapa jenis ya. Ada bekam kering, bekam basah, dan bekam seluncur ya. Kalau di metode bekam kering atau dry cupping, itu menggunakan kop tanpa luka, hanya menarik kulit untuk melancarkan peredaran darah dan energi. Bekam basah, wet cupping, setelah kop dilepas, kulit disayat tipis. Atau kalau sekarang pakai lancet, kita jarum ya buat nusuk permukaan kulit untuk mengeluarkan darah statis atau stagnant blood dan racun. Bekam seluncur, nah ini jatuhnya kayak meses kayak kerokan lah. Nah, kalau di kita dikerokan, kop digerakkan dari atas dengan minyak urut atau minyak zaitun yang biasa kita pakai, itu dengan terapi otot. Terus ada lagi jenis bekam tuh bekam api, menggunakan panas untuk menyebabkan tekanan
negatif di dalam gelas bekam tradisional. Jadi biasanya kalau zaman dulu dibakar, tisu dikit, kan panas, gelasnya ditempelin ke kulit. Jadi dia tekanan udara yang hasil pembakaran itu akan naik, nyerap kulit buat narik gitu. Terus untuk melakukan standar pelaksanaan SOP bekam ya. Tujuannya itu menetapkan standar prosedural pelaksanaan terapi bekam agar aman, higienis, efektif, dan sesuai dengan kaidah kesehatan. Jadi standar higienis ini kan macam-macam, beda-beda, efektivitasnya juga akan lebih efektif atau lebih akurat dengan kita harus menyesuaikan dengan SOP yang udah biasa harus dilakukan. Nah, untuk peralatan itu peralatan dasar kalau buat berbekam, satu alat bekam, kop kaca dengan pompa manual, pisau atau silet steril, lancet apa namanya? Kalau yang buat itu, yang buat ngambil darah itu apa namanya? Alatnya? Jarum. Ya semacam begitulah. Terus sarung tangan medis, masker dan apron. Apron. Oke, wah masih itu dihapus kan. Kapas alkohol dan antiseptik, minyak zaitun atau minyak herbal untuk bleaching ya. Plester atau kasa steril untuk penutup luka. Tempat sampah medis ini yang harus diperhatikan juga di tempat sampah medis ya, sebab bekasnya kita berbekam itu kan darah itu kan sumber penyebaran penyakit paling cepat ya, makanya kita harus cepat steril. Terus persiapan pada saat ingin berbekam, biasanya pasien itu atau terapis itu melakukan wawancara atau pemeriksaan ringan. Pertama tekanan darah, terus kita tanya riwayat penyakit, misalnya ada anemia atau diabetes atau hemofilia. Terus dilihat juga kondisi kulit. Jadi setiap orang itu punya jenis-jenis kulit yang berbeda, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang permukaannya itu kayak kualah ada. Nah, di situ juga kita bisa lihat ada bekas luka atau infeksi aktif atau enggak. Terus kita harus juga tanya persetujuan dari pasien. Jadi sebelum kita melakukan terapi, kita harus bicara dengan itu, kita bisa tahu persetujuan dari pasien mau enggak dibekam. Jadi kalau belum ada persetujuan ya jangan kasih nggak pakai ya bisa maksa ya. Iya, paksa. Iya. Terus kalau bisa posisi pasien ditempatkan di tempat yang nyaman. Tapi kalau biasa kita lakuin kalau buat baksos, tempatnya juga pasti puas ya. Duduk ya. Mau harus duduk ya. Ya. Terus untuk pelaksanaannya, pertama kita bekam kering. Dari bekam kering itu sebelum kita bekam biasanya bersihkan area bekam dengan alkohol. Jadi kita semprotin dulu permukaan kulit yang ingin dibekam, lalu pasangkan kop di titik-titik tertentu yang memang diajarkan oleh sunnah. Nanti titik-titiknya kita kasih tahu. Gunakan pompa untuk menciptakan tekanan negatif. Jadi pompa itu pada saat kita tarik ada tekanan yang 1 kali tarikan atau 2 kali tarikan atau 1,5 tarikan. Itu pun beda-beda tekanannya tergantung dari kulit yang kita lihat. Kalau dia memang kulit pasien, jadi kalau dia memang tebal ya pompa juga ada cukup kuat ya. Terus kita diamkan kurang lebih 5-10 menit itu buat menciptakan efek baal, buat menciptakan efek baal di kulit yang akan kita sayat nanti. Setelah itu kalau dibekam kering, kita hanya langsung tinggal lepasin kop, bersihkan dengan alkohol gitu kan. Jadi itu.
Nah, ini untuk yang teknik di bekam basah. Lakukan bekam basah, bekam kering terlebih dahulu kurang lebih. Jadi sebelum dilakukan pembasahan, kita pop dulu tadi kurang lebih 3 sampai 5 menit tadi. Setelah itu lepas kopnya, buat sayatan kecil 1 sampai 2 mili lah di area bekam. Jadi titiknya itu yang sudah kita pop tadi, yang sudah dibakar, ya di kop tadi. Terus pasang kembali kop dengan isapan kurang lebih 5 menit, itu biar darahnya kesedot keluar ya. Nah, setelah 5 menit atau kita lihat dari darahnya itu sudah agak mengental, kan biar kita melepasnya lebih mudah, itu baru kita lepas. Itu setelah selesai baru kita oleskan lagi minyak herbalnya atau minyak zaitun buat menutup pori-pori yang tadi kita udah buka. Nah, lokasi titik bekam umum, beberapa titik bekam umum disesuaikan dengan keluhan pasien. Untuk kepala, tengkuk atau alkahil, sakit kepala, hipertensi itu di posisinya di alkahil, punggung atas atau akadain, stres, pegal bahu di titiknya di alkadain, pinggang itu nyeri punggung bawah, larinya ke ginjal ya. Dada untuk asma atau paru-paru, betis dan kaki ini jatuhnya ke asam urat dan sirkulasi darah. Sebab di kaki ada pembuluh dasar darah besar ya. Larangan dan kehati-hatian pada saat kita mau melakukan bekam itu kalau bisa jangan dilakukan pada penderita anemia berat, hemofilia, gangguan pembekuan darah. Kalau orang yang mempunyai gangguan pembekuan darah biasanya dia minum obat pengencer darah. Kalau kita bekam, otomatis darah itu akan terus ngalir keluar. Itu efeknya nanti kita sendiri yang akan keteteran, bukan yang bisa keluar, bisa, tapi lama ya, keluarnya akan terus banyak, nanti malah merepotkan. Ya. Untuk metode bekam basah dan kering tadi, ya, itu kan tergantung penyakit pasien, ya, kan? Ini kalau kita udah tahu nih, misalnya sakit kepala nih, ini berarti kita harus pakai bekam basah atau bekam kering? Kita harus masih itu teknik selanjutnya ya. Oh iya. Nah, pertama nanti paling kita ajarkan untuk titik-titik. Berarti awalnya kita bekam kering dulu semuanya di sana. Ya. Ya. Semuanya tetap ya harus bekam kering dulu. Jadi dengan begitu kita bisa lihat pori-pori pasien sudah membesar atau belum. Jadi kita bisa buat melakukan teknik selanjutnya kan kita harus basahin pakai di sayat ya, di sayat itu kan kalau posisinya kulit belum dibaalkan atau belum dibekam kering, dia jauh lebih sakit. Jadi buat bikin ke arah ke bekam basah itu gimana caranya biar pada saat kita kenain ke jarum itu kulit dia nggak sakit. Jadi tekniknya gitu, kita seluncur dulu, setelah seluncur baru kita kop, kan ketarik kan ada sekitar 5 menit, 3 sampai 5 menit, kulit udah mulai baal, baru kita. Nah, jadi misalkan nih, kita punya pasien nih, dia punya kepala berat misalkan ya, misalkan. Jadi kita jangan bekam kering dulu, ini kayaknya harus bekam basah nih, atau gimana gitu. Bekam kering dulu. Jadi proseduralnya itu sebetulnya bertahap. Jadi dari seluncur langsung kita titikin ke bekam kering. Dari bekam kering kita cabut sebentar, kita sayat, tutup lagi pakai koping di titik yang sama. Tadi itu tergantung jenis penyakitnya kalau kan. Betul. Ini bukan itu udah oke kan? Iya. Makanya yang untuk sementara ini, kalau pertama ini kita lakukan itu bekam sunnah ya Pak. Jadi bekam yang diajarkan oleh Rasulullah. Titik-titiknya juga sudah dikasih tahu. Jadi untuk sementara patokannya di bekam sunnah ini dulu. Jadi untuk selanjutnya kalau untuk menentukan dia penyakit apa itu ada dari titik-titik bekam-bekam itu ada kegunaannya buat penyakit apa. Tapi kan nggak semua yang kita bekam itu harus didarahin. Oh, iya.
Jadi nanti melihat kondisi pasiennya juga. Nah, untuk selanjutnya yang tidak boleh dibekam itu ibu hamil atau pada trimester pertama. Terus posisi kulit yang sedang luka, dari punggung lagi luka nih atau ada bisul, kita bekam nggak bisa pasti pecah. Tidak dilakukan setelah makan besar. Jadi dijarak dulu setelah dia habis makan, tunggu beberapa saat lalu kita bisa. Hindari bekam di area dekat pembuluh darah besar, maksudnya itu titik-titik untuk untuk penanganan pasien pasca bekam. Pasien biasanya itu setelah bekam nggak langsung selesai dia langsung keluar, nggak. Diusahakan diarahkan supaya duduk dulu, istirahat 15-30 menit, terus minum air hangat atau air madu. Itu anjurkan tidak mandi dalam waktu 3-4 jam buat untuk pori-porinya lagi. Oh, karena posisi pori-pori masih terbuka ya? Masih terbuka, nantinya malah pada saat dia Tapi modelnya kayak transfusi darah ya? ya, betul, hampir sama. Tapi kalau jatuhnya gini, kalau transfusi darah atau donor darah itu menyedot darah keseluruhan, darah aktif. Jadi kalau bekam itu darah stagnan atau darah yang terperangkap di titik-titik bekam, di titik kulit itu yang terperangkap, jadi yang darahnya kurang aktif yang kita ambil. Makanya kalau orang awam bilang ya tahunya darah kotor, padahal darah yang nggak aktif. Terus untuk selanjutnya beri edukasi tentang pantangan makan, misalnya dia ini sesuai sama penyakitnya ya, pedas atau dengan atas dalam 24 jam, buat hindarin aja jatuhnya, biar efek dari hasil bekam itu terasanya lebih cepat. Terus pencatatan dan sterilisasi, catat hasil tindakan, titik bekam, dan kondisi pasien dalam lembar observasi. Jadi setiap kita mau melakukan kan biasanya kita tahu nama, alamat, tekanan darahnya berapa, gula darahnya berapa. Nanti habis itu juga kan tercantum bekam basah atau bekam kering, titiknya mana aja, biasanya nanti dikasih tahu. Semua alat bekam kemudian harus dicuci dengan air sabun, direndam, disinfektan kurang lebih 15-30 menit, keringkan sebelum disimpan. Jarum harus sekali pakai, tidak boleh bergantian. Jadi satu jarum satu pasien. Satu jarum satu pasien, satu sarung tangan. Itu juga Satu pakai ya, pakai. Terapis wajib menggunakan APD, tapi kebanyakan kita melanggar semua. Pastikan APD kan kita terlalu komplit kan, Gerak. Memang gerak. Iya. Pastikan ruang bersih, ventilasi baik, dan cahaya cukup. Semua limbah darah dibuang sesuai prosedur medis atau biohazard. Gitu. Nah ini titik-titik bekamnya. Sebetulnya Rasulullah itu mengajarkan ada 10 titik bekam. 10 titik bekam. Yang pertama itu arrosi. Arrosi itu di antara, jadi dari kuping kita tarik ke atas, itu titiknya di situ, di kepala. Arrosi. Lalu nah ini bahan perangkat emang. untuk arrosi titiknya di sini. Jadi tarik dari kuping ke atas, nah ini titiknya di atas ini. Ya, jadi dari kuping kita tarik ke atas, ini titiknya di sini. Itu titik arrosi. Terus titik al-qadain. Al-qadain itu ada di sini. Jadi dari tengkuk pas ada celukan tuh kanan kiri. Hasil. Ya, Hasil. ini titik arrosi. Nah, kalau titik al-qadain itu jatuhnya di punuk kita
kita mono. Nah, ini titik alkadain. Untuk titik alkadifain itu kalau patokannya dari apa? Dari kuping itu di bawah, ada di sini. Ini titik alkadifain. Terus untuk titik awarak itu jatuhnya titik hijau ya. Patokannya gampang kalau posisi dulu, kalau kita patokannya ini situ kita tarik. Nah ini ingat dari tulang rangka 2 jari kanan kiri, atau patokannya 3 jari lah, jadi patokannya dari siku kita tarik aja atau musel. Musel masih posisi masih sama. Ya, pusar betul Bodoh. ya. Betul. Nah, terus algeobril itu titiknya ada di betis tapi ada di bawah. Jadi apa ya patokannya? Pada 5 jari ya. Ada 5 kotak kaki. Tapi posisi di belakang aja. Jadi ini kan ada urat begini. Ya. Yang ketemunya di sini. Itu titik bekam sunat. Nah, Assalamualaikum. Salam. Bekam sebelum bekam tuh. Tuh. Man. Bekam tuh. Dua. nó là sống chế bên này. Tak buat praktek. Coba. Ini selanjutnya kondisi pasien yang tidak boleh buka. Tadi pasien yang kondisi tidak boleh dibekam itu kondisinya atau ciri-cirinya dia lemah atau syok atau kolaps, itu nggak boleh dibekam. Ciri-ciri di fisiknya mukanya pucat, keringat dingin, tekanan darah turun, atau denyut nadi rendah, lemah. Bekam bisa diperparah kondisi menyebabkan pingsan dan darah kurang drastis. Jadi kalau kondisi seperti di atas itu dia kalau kita bekam dia langsung drop. Jadi berbahaya buat badannya. Terus diusahakan sebelum pasien itu dibekam sebaiknya diberi air hangat, kasih madu sedikit atau kurma untuk menaikkan energinya. Baru setelah beberapa saat tekanan darahnya sudah mulai stabil, baru kita bisa bekam. Terus pasien dengan tekanan darah rendah atau tensinya di bawah 90/60 HB-nya. Nah, bekam bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh. Itu resikonya dia akan pusing, pingsan atau kondisinya langsung nggak stabil. Itu kita bekam, kita langsung pasiennya langsung parah. Terus untuk pasien yang anemia berat, di HB-nya itu di bawah 10 gram per dl, karena darahnya sudah sedikit, kita bekam dan habis pakai drop dia. Makanya diusahakan kalau orang yang ingin dibekam itu dia harus tidur cukup ya, malamnya dia tidur cukup, jadi pagi kita bekam atau siang udah istirahat, malam kita bekam dia istirahat lebih enak. Sebelumnya kalau untuk pasien-pasien yang anemia berat itu dilakukan terapi penguatan darah dulu. Kita kasih madu hitam atau alga sauda itu tambahan kurma untuk buat meningkatin energi dari pasien itu. Pasien dengan demam tinggi itu
atau infeksi akut, tubuh panas di atas 38 derajat, menggigil, masih dalam fase awal infeksi, bekam bisa mempercepat penyebaran infeksinya, bukan malah mengurangi. Tunda dulu sampai panasnya reda atau setelah beberapa saat bisa dilakukan dengan cara bekam kering di punggung atau untuk pemulihan aja. Jadi bekamnya bisa dilakuin tapi hanya bekam kering. Pasien setelah operasi kurang dari 1 bulan, itu luka hasil operasinya belum sembuh total atau pulih, bekam itu malah bisa ganggu buat proses penyembuhannya. Minimal itu dari setelah operasi kita tunggu 4-6 minggu, atau setelah luka besar yang di badan atau hasil operasinya itu kering, kita baru bisa melakukan bekam. Pasien dengan gangguan pembekuan darah atau hemofilia, trombosit rendah, konsumsi obat pengencer darah. Nah, makanya tadi aku bilang pada saat orang itu punya penyumbatan yang konsumsi obat pengencer darah, itu pada saat kita bekam efeknya kurang bagus karena darah itu akan selalu keluar dari bekas yang saya nanti di darah saya. Terus bekam bisa menyebabkan pendarahan lama berhenti, resiko infeksi, dan hindari bekam basah, boleh bekam kering. Bukannya maksudnya bekam basah itu yang kita lukain itu nggak boleh, tapi bekam kering itu. Untuk selanjutnya pasien dengan penyakit kulit menular, nah ini bukan yang nggak boleh nih, misalnya herpes atau hepatitis itu tidak boleh, dengan syarat pasiennya bawa alat bekamnya sendiri. Nah kitanya sendiri terapis minimum ya pakai 2 sarung tangan lah buat menghindari efek kita ketularan juga. Terus ini sama ya, itu ibu hamil khusus yang meter itu jatuhnya bisa memicu kontraksi ya. Kalau orang hamil kita bekam malah kontraksi, malah jadinya kan aja ukuran, bahaya ya. Pasien yang baru donor darah atau kehilangan darah besar, nah itu kalau pasien yang habis donor darah itu minimal 3-7 hari kita baru bisa bekam. Sebab kalau di bawah itu tubuh masih lemah karena produksi darah sebagian besar banyak yang diambil kan pas pada saat donor, itu malah kurang bagus kalau pada saat bekam. Pasien dengan gagal ginjal atau gagal jantung atau koma, bekam bisa memberatkan kerja jantung atau ginjal karena perubahan volume darah mendadak. Fokus dulu kestabilannya di medisnya, lalu tambahannya itu dengan herbal ringan atau penguatan organ dulu, baru kita bisa lakukan bekam. Pasien dengan kondisi psikis tidak stabil atau epilepsi, resikonya kejang atau stres meningkat pada saat dilakukan. Jadi prosesnya bukannya mempermudah, pada saat dia kejang kita mau bekamnya bahkan agak susah. Terus caranya gimana? Kita kondisinya tenangin dulu, tetap tenangin dulu. Setelah dia tenang, baru dia bisa dibekam. Atau kita raih kepercayaan dari pasien itu. Contohnya ada yang dari RT 4 itu, anaknya Bang Uday, Padli, itu dia nggak bisa diem. Tapi pada saat dibekam kita tenang ya, karena kita gimana ya, karena kita juga udah kenal, kita bisa lebih ngarahin dan lebih berat. Biasanya kalau ya, pernah penanganan untuk pasien gemuk atau kurus beda nggak sih? Sama aja. Nggak masalah, itu sama aja semua. Tergantung dari kulitnya kali ya, tipisnya. Sebetulnya dari kulitnya. Nah, sama kita pemilihan untuk ini, capingnya ada yang besar, ada yang milimeternya berapa. Mungkin kalau gemuk agak gede kali ya. Agak gede gitu. Jadi
Boleh kalau enggak pakai kaleng ringan. Kita kopi tarik. Pakai mangkok Ya, pakai mangkok. ini kondisi yang harus kita hati-hati. Masih boleh, tapi utamanya harus terukur. Pasien lansia, kalau udah lansia kan kita narik juga kulitnya ngikut. Ini dia. Makanya bilang nih, boleh, tapi harus terukur. Jadi jangan lansia, terus kan, ya. Seperti tadi dibilang, pasien diabetes dari luka bekam di kaki. Kalau orang diabetes kita lukain di punggung atau di belakang, itu dia nggak masalah. Tapi kalau setelah luka di kaki atau tangan biasanya yang lambat, yang banyak berpengaruh tuh karena di kaki atau di tangan. Terus untuk pasien hipertensi, bekam dilakukan setelah tekanan darah mulai turun atau stabil. Ya, nah, pada saat nanti kita bekam, tensinya dia akan ngedrop. Jadi diusahain jangan langsung ngedrop full. Jadi biar turunnya itu agak pelan. Jadi pasien juga nggak kaget. Aduh, mana? Iya. Itu kan tensi pas saat dia mau bekam itu kan tensi dulu ya. Iya. Tensi dulu itu kan dia tensinya tinggi. Sedangkan dia ingin bekam. Iya. Berarti kan harus istirahat dulu ya. Iya. Istirahat dulu nanti ditensi lagi gitu ya. Betul. Tensi lagi kalau bisa masih tinggi masih nunggu lagi kan? Tunggu lagi. Tapi kalau nggak kena kita langsung kamperin aja. Normalnya sih tekanan darah berapa apa normal aja ya normal Normal itu 120 per 80 rata-rata ya. Kalau maksimum kan ada yang 200, yang 100. Itu yang nggak boleh. tapi berarti sebelum bekam lo di Tensi. ada tensi ada cek gula darah tapi apa mungkin nggak kan ada pasien yang ngeyel misalkan iya kok normal kok padahal sebenarnya lagi tinggi kan Ya. Itu yang khawatirkan itu. Ya, jadi makanya dari situ kan kita bisa lihat gestur dari tubuh orang. Pada saat kita tensi, tekanan darahnya kita lihat. Kalau emang dia perlunya hanya mesti bekam kering ya kita kasih bekam kering. Itu berarti kayaknya kita aja kan ya. Kalau dia ngeyel kita bilang kita jangan jadi sepeda. Lanjut ya. Alternatif saat tidak bisa dibekam, jika pasien masuk kategori tidak boleh dibekam, bisa digunakan nama ya tadi bekam sumur atau bekam kering untuk sirkulasi darahnya biar lancar. Terus herbal detox lembut atau kita kasih minuman herbal seperti semiroto atau melawang, madu yang mengandung sauda biar dia lebih stabil. Terima kasih. nah makanya nih Ya, kalian ngomongin ya ya. katanya nih yang saya tahu ya kalau metode kalau kan atau tadi kan seluncuran ya ini kan kalau misalnya merah ya berarti kitanya pembuluh darah kapiler ya kan ya kalau bekam kan sama kan tuh itu merah juga tapi apakah sama Bedanya gini, kalau di kering itu kan ada tekanan. nah bekam kan teman kan juga kan Kalau bekam menarik. Kalau kering akan ke bawah. Kalau bekam itu narik. Yang ngebedain itu. Kalau sebetulnya kering kan bukan yang boleh. Jatuhnya kalau di kering terlalu kering itu pori-pori yang kita kena tekanan itu kan kebuka lebar. Itu sebetulnya yang nggak boleh. Jadi efeknya setelah kita kering itu malah lebih kurang bagus dianya. Tapi kalau bekam kan kita tarik tuh. Jadi merahnya ini pada saat kulit itu ketarik bukannya kena tekanan. Yang bedanya gitu. Jadi darah yang ada di bawah kulit itu tidak ditekan ke dalam, tapi ditarik keluar. Makanya yang beda di situ. Kalau kering, iya benar teman itu kering. Tapi contohnya gini, jadi pada saat kita mau bekam, kita bekam kayak kering kan di sini. Kita tarik sekali kita tarik aja, itu aja. Jadi kalau di kerik itu kan dia bahkan
ditekan Kan gitu ya. tekan ke bawah kan. Jadi kulit itu terkena tekanan. Nah, Jadi merahnya itu karena kena tekanan. Tapi kalau ini kan kita tarik keluar, kita geser. Nah, yang ini Pak, kita kenalin beratnya. Ini yang biasa kita pakai, kok ini diameternya beda-beda, ada di mulai 1 cm sampai berapa ini? Ada 3 cm ya. Diameternya sekitar 5 ada. Ini biasanya kita pakai untuk nggak boleh. alkohol dulu, untuk alkohol itu 20% buat